Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang estetika film Eropa. Nah, yang pertama adalah kalau biasanya kita nonton film itu penuh aksi dan hiburan, di film Eropa justru punya gaya yang lebih tenang, realistis, dan sering kita berpikir di dalamnya. Nah, di video ini kita akan jelasin mulai dari ciri khas, pengaruh budaya, sampai respon penonton terhadap film Eropa. Nah, film Eropa itu sering disebut dengan Eteus Cinema, yaitu film yang lebih fokus ke seni dan makna, bukan sekedar hiburan. Makna, gaya visual, dan ceritanya terasa berbeda dari film mainstream. Nah, yang pertama, visual. Dari segi visual, film Eropa punya ciri khas yang cukup kuat, biasanya menggunakan warna yang natural atau cenderung dingin. Jadi suasananya terlebih realistis dan agak suram. Komposisinya, gambarnya juga estetik, bahkan sering mengandung makna simbolik. Selain itu, pergerakan kameranya cenderung statis atau lambat. Tidak banyak gaya gerakan cepat seperti film aksi. Hal ini membuat penonton lebih fokus ke suasana, emosi, dan setiap adegan. Nah, yang kedua adalah narasi. Dari segi cerita atau narasi, film Eropa cukup berbeda dari film lainnya. Alur ceritanya itu selalu linear, kadang maju mundur, gak terasa, tidak jelas di awal. Tempo ceritanya itu cenderung lambat, jadi tidak terburu-buru. Selain itu, ending film Eropa sering dibuat terbuka, jadi penonton harus menafsirkan sendiri maknanya. Nah, disinilah letak keunikannya. Film ini memberi jawaban pasti, tapi mengajak kita berpikir. Nah, yang ketiga adalah karakter. Untuk karakter, film Eropa sering mengambilkan tokoh anti-hero, yaitu tokoh yang tidak sempurna. Mereka bisa punya banyak kekurangan, konflik batin, atau masalah hidup yang realistis. Jadi karakter terasa lebih manusiawi dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang keempat adalah budaya dan nilai sosial. Film Eropa sering dipengaruhi dengan budaya dan kehidupan masyarakat. Banyak film yang meningkatkan kehidupan sehari-hari, tradisi, dan kebiasaan lokal. Temanya sering muncul misalnya identitas, kebebasan, dan makna hidup. Selain itu, film Eropa juga sering sebagai media kritik sosial, seperti membahas kesenjangan sosial, diskriminasi, dan isu imigrasi. Yang kelima adalah sejarah. Dari segi sejarah, film Eropa banyak dipengaruhi oleh peristiwa besar seperti Perang Dunia Kedua. Setelah perang, film ini menjadi lebih realistis dan menggambarkan kehidupan yang keras, seperti kemiskinan dan trauma. Selain itu, muncul juga gerakan seperti Italian realisme dan Free New Wave yang membuat gaya film ini lebih bebas dan bereksperimental. Nah, yang keenam adalah teknik penyutradaraan. Dalam film teknik penyutradaraan, film Eropa ini punya gaya yang sangat khas yang disebut auteur. Mereka bebas berekspresi, ide, dan tidak selalu mengikuti aturan film mainstream. Teknik ini sering digunakan antara lain long take, yaitu pengambilan gambar yang panjang tanpa cut, dan ada potongan yaitu jump cut, yaitu potongan yang tiba-tiba saat video itu tiba-tiba berganti gitu. Nah, dan juga adalah tempo editingnya.
tempo editingnya itu lebih cenderung lambat dan mengikuti alur cerita. Nah, sekarang adalah yang keenam, musik dan mise-en-scene. Untuk suara dan film, Eropa biasanya tidak berlebihan, sering menggunakan suara alami, bahkan bidang keheningan atau membangun suasana. Sementara itu, mise-en-scene seperti lighting, kostum, dan lokasi dibuat senatural mungkin agar terasa realistis. Nah, sekarang adalah tujuan. Tujuan utama estetika film Eropa bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menunjukkan realitas kehidupan, menyampaikan kritik sosial, dan mengajak penonton agar berpikir tentang makna hidup. Film ini menjadi media ekspresi seni dan dari saudaranya. Nah, sekarang adalah respon penonton. Respon penonton terhadap film Eropa cukup beragam. Penonton lokal biasanya lebih mudah memahami karena dekat dengan budaya mereka. Sedangkan respon global sering mengekspresi nilai estetiknya, meskipun lebih sebagian orang terasa berat dan kurang menghibur. Namun untuk tema universal seperti cinta, kehidupan tetap bisa dipahami oleh siapa saja. Nah, nanti kesimpulannya, estetika film Eropa lebih menekan pada realisme, makna, dan pengalaman cerita. Meskipun tidak ringan untuk ditonton, film Eropa memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Jadi terima kasih sudah menonton. Berikut adalah review saya. See you.